Aduh, Zas. Zas! Oke. Wow! Oke, ada Zas yang keluar juga. 0% dari debutnya ya. Debut. Zas. Oke, 3. Maksudnya 2 di T2K. Oke. Wow, Om. Zas. Luar biasa. Oke. Jadi dia oke, wow, menarik. Munculnya unique pick lagi nih ya, Cheese pick yang akhirnya dikeluarkan untuk di best of one. Bukan tanpa persiapan pastinya, mereka sudah menyiapkan sesuatu yang akan lihat bersama-sama. Dan ini dia untuk match yang kedua di wildcard grup B antara Brute Force versus T2K. Oke, let's go. Wow. Zas mid laner. Jadi mereka bisa bermain untuk agresif juga sebenarnya. Bagi T2K, kalau ada tim fight-nya kita tahu bagaimana Zas nanti mungkin dengan Dominator seasonnya dia ini bakal cukup kuat. Ya, itu dia. Nah ini lihat, dia tapi ya kalau ngelihat dari summon unitnya ya kan, dari Nightmare Spawn-nya, itu juga kan bisa nambahin gold kan. Tapi lihat, dipegangin terus-terusan, ditabrak lagi dengan Tyrant's Revenge. Kali ini Apex mencoba untuk mundur, tapi Fangor! First Blood! Tersedot juga. Bahkan kali ini Nightmare Spawn yang memberikan continuous damage yang akhirnya membuat dari seorang Fangor hilang. Tapi itu yang kita bilang kan tadi, nyebrang sungai aja kita terima damage-nya 20%. Ya. Dan cukup bermasalah jelas buat Hilda di bawah menit yang kedua. Kalau udah di atas menit yang kedua, Hilda seharusnya bakal baik-baik saja. Oke. Tapi kalau udah kayak gini gimana mau gerak ya? Ya. Ya kan kena slow juga, udah susah banget sih. Tapi Yahiko masih coba untuk mendapatkan sedikit farmingan juga ya. Ya, farming dulu, tenang-tenang aja. Sembari menunggu buat item-item dia jadi nanti. Oke. Tapi untuk sejauh ini memang dari First Blood yang bisa didapetin sama T2K, mereka terlihat lah ya, langsung bisa megang juga sedikit di early-nya. Dan Yahiko-nya jadi agak sedikit terbatas nih pergerakannya untuk bisa nyebrang ke arah jungle yang dimiliki oleh Mashiro. Ya, tapi sejak kita lihat ya sekarang Yahiko ini dia dapetin space loh buat bisa farming. Sedangkan lawannya punya Hilda yang berarti ini draft early yang coba dimainkan oleh Brute Force ini lagi gak jalan sekarang Ul. Oke. Sangat Ya. gak jalan. Dan mungkin dengan adanya rencana menggunakan Hilda ini untuk bisa menemani Yahiko-nya farming, ini terlihat tidak berjalan ya kan. Yep. Dengan semenjak juga First Blood tadi, dan bahkan rotasi sudah dilakukan oleh Bobe ke arah top lane, Mashiro masih coba untuk pemegang ke arah turtle, dan Yahiko nggak akan membiarkan hal itu sepertinya. Dia cukup pede dengan keunggulan juga dari pemain, 4 pemain versus kali ini sudah mulai terlihat penalty zone, dan Mashiro dengan retribution on point, tapi Apex menuju ke arah belakang, tapi sudah mulai dibuka. Mashiro berhasil untuk ditumbangkan pula, dan Apex menjadi pertukaran nyawa, tapi kali ini Speed of Destruction dan tidak mengenai ke arah siapapun, dan Mas Sarap berhasil untuk dihilangkan. 2 pemain ini total kali dari T2K berhasil untuk dihilangkan. Yahiko masih mencoba untuk bertahan di lini paling depan, dan bahkan kali ini flicker juga dikeluarkan, tapi double kill disecure oleh sang export di sana, dan Yahiko masih coba untuk bertahan pula. Wow, ini dia. Secara tim fight-nya T2K Esports mereka sudah berjuang sekuat tenaga ya. Tapi kalau kita bisa bilang untuk tim fight 5 di early game, Brute Force mereka masih punya kekuatan karena mereka gak butuh item yang terlalu berlebih. Mereka masih punya Valentina, mereka punya juga untuk Appraisal Rite yang bisa dimainkan dengan Mashiro. Jadi untuk damage deal-nya masih terasa banget tadi dari Brute Force, dan bahkan ada Fangor tadi kan yang sudah bersiap-siap juga untuk bisa masuk seandainya tim mereka lagi menang tim fight. Yap. Dan ini akhirnya dari Brute Force ya, mereka udah mulai bisa mengembalikan keadaan, dan tadi flicker juga dikeluarkan, tapi kali ini Vich kali dengan harus mengeluarkan satu blazing duet untuk defense. Tapi bicara lagi tentang Mashiro, ini kita tahu Om Fredrin mungkin dengan Queen Swing. Yep. Ini bakal sinergi banget gak sih? Bisa sih yang sekarang ya apalagi ya. Tapi ya item tergantung dari playernya juga. Lihat bagaimana Yahiko di cover habis-habisan. Mereka tahu, mereka paham bahwa Yahiko-nya bakal ditemenin, bakal diganggu lah. Makanya dari tadi, dari T2K-nya mereka melakukan cover up terhadap Yahiko-nya. Karena lihat Mashiro dengan kemenangan kecil di teamfight tadi, ini udah mulai langsung berbalik agresif loh dari Brute Force. Ini menarik sih tampaknya Fangor ya. Dia mau ke Sky Piercer kah? Langsung kah? Sky Piercer itu. Langsung ya? Pertama ya? Oh iya sih. Iya bener, langsung item pertama sih ngeri juga, karena pengen ada execute langsung kali Gratis ya. ya. Gratis ya. Ya, apalagi kan dia ngebawain bukan execute tapi memang dengan sprint juga. 4% di awal mungkin bisa membantu dengan burst damage yang besar dari Hilda dengan power of Wilderness dia. Sementara lagi-lagi Turtle sudah mulai di start dan Itu dia. Begitu sakit damage-nya.
dengan Out of Hunting-nya juga, tapi kali ini efek Terrifying membuat Town juga efeknya sulit untuk bisa bergerak, dan bahkan Bouncing Ball terpaksa dikeluarkan untuk mundur, dan bahkan Apex yang berhasil untuk bisa mendapatkan karakter turtle-nya milik dari T2K, tapi fight gak berhenti karena Mas Sarap kali berhasil untuk dihilangkan. Begitu pun dengan Marbon, 2 tukar 1 sudah mulai terjadi, tapi pengejaran akan segera dilakukan karena Fangor sudah mulai masuk lagi ke dalam satu buah turret yang sudah dicicil oleh Yahiko dan juga Vitch-nya. Oke, T2K mereka berhasil membayarkan tadi dengan turtle yang ternyata masih bisa diambil oleh Apex. Tapi lambat laun ini sudah mulai terkejar juga sih Ul. Bagaimana brute force-nya bisa untuk mengumpulkan item, sedangkan wins-nya ini diganggu terus-terusan habis-habisan. Fangor target dia ini bukan ke Yahiko ternyata, tapi lebih mengganggu untuk membiarkan marksman lawannya gak jadi sama sekali. Iya, ini kalau ngelihat bahkan Black March-nya free banget. Yep. Di atas dapetin turret. Bahkan ini ngelihat dari nantinya asuransi di area late game, bisa dibilang kalau bicara lane jauh, Moskov cukup lebih unggul lah ya. Iya, lane jauh, Moskovnya bisa split push dan bahkan bisa melakukan satu solo kill juga. Hambatan terbesar dari brute force adalah kalau mereka berjumpa dengan Nightmare Spawn ya. Kelihatan banget bagaimana efek slow yang diberikan dari Nightmare Spawn. Ini membuat pergerakan dari Hilda atau mungkin dengan si Fredrin juga agak sedikit terhambat. Thanos Revenge kali ini berhasil untuk menghasilkan adanya satu lagi pergerakan di mana Fangor yang mencoba untuk langsung saja di kill begitu saja. Fangor berhasil dihilangkan. Black Mars di lini paling belakang, tapi lihat bagaimana dipegang terus-terusan dengan Nightmare Spawn menjadi Nightmare. Ternyata untuk brute force kali ini mereka harus kehilangan 2 pemain mereka. Wah. Ya, dan itu dia untuk team fight yang akhirnya bisa dipegang oleh T2K Esports. Sesuai dengan data yang mereka berikan juga ya. Bagaimana mereka suka untuk chaotic team fight dan terjadi sekarang. Dipancing untuk team fight dan dimakan oleh brute force. Penalty zone yang berhasil dihindari dengan cukup baik ya. Tapi Bo kali ini bakal coba dikejar lagi. Berhasil untuk ditumbangkan dengan munculnya Mashiro beserta Kojik di arah bottom lane. Tapi Mas Sarap bakal coba untuk membalaskan keadaannya kembali. Efek Town buat dari Mas Sarap kali ini pun sulit untuk bisa melakukan pergerakan. Tapi Fangor ternyata bisa menghindari serangan Tyrus Revenge dari Apex. Yep. Satu sprint yang memang wajib untuk dipergunakan Sky Piercer. First item untuk Fangor. Tapi pertanyaannya adalah Sky Piercer akan efektif kalau dapetin poin kill banyak. Ya, stackingnya ya. Kalau stacknya nggak dapat, dia cuma jadi item biasa saja di inventory kalian. Tapi kalau ngeliat di sini Fangornya baru dapat 4 assist. Belum ada poin kill. Assist gak dihitung ya. Cuman poin kill yang nambahin nanti buat stack dari lethal dia. Alright. Dan sejauh ini memang dari segi killnya sama, goldnya sama, dan bahkan penalty zone kali ini berhasil untuk mengunci pergerakan dari Kojik yang juga membuat dari T2K akan semakin pede untuk bisa melakukan kontes, tapi ternyata tidak. Mashiro, Retribution yang on point membuat Turtle jatuh ke tangan dari Brute Force. Ya, melihat Mashironya juga terlihat cukup bebas ya. Dan kita melihat bagaimana ada item baru di sana. Ada Thunder Belt, kalau bilang item sebenarnya lama sih, tapi dengan efek yang baru ya. Dimana akan ada hybrid defense permanen yang bisa didapatkan setiap kali memberikan damage. Ini akan semakin kuat ya. Betul banget nanti. Brute Force dengan Brute Force nih. Marbon langsung selesai ke arah Brute Force. Ya, beli item timnya ya berarti ya? Yes. Brute Force. Saya juga beli Brute Force nanti ya. Oke. Tapi perlahan T2K ini juga dapetin objektif-objektifnya ya. Karena kalau bicara tentang speed push, walaupun memang Moskov di antara Cloud cukup lebih kuat, tapi jangan lupakan di sini juga ada Link. Jadi untuk pengiriman lane jauh ada 2 opsi. Yap. Mereka bisa mengandalkan Cloud, bisa dari Link juga. Dan ada satu item defense glaive tadi ya, sudah diamankan juga untuk Bobe. Jadi mid laner mereka ini Nightmare Spawn-nya akan sangat berasa juga. Radiant Armor bagi Mas Arab, dan ya ini dia untuk barisan dari equipment-nya sendiri ya. Jadi hanya dengan Sky Piercer ternyata buat Fangor, dan akan build ke defense item. Tapi mid-nya sih yang menjadi concern nanti, apakah memang ini Nightmare Spawn yang akan bisa ditabrak oleh Brute Force. Ya itu dia. Apalagi itemnya lihat, udah ada Divine Glaive, udah ada Glowing One-nya juga. Ini terlihat lah ya, dia cukup superior di lane-nya. Jadi licik dia punya summon unit itu loh. Meskipun bisa kasih duit ya, bisa kasih buat lawan juga. Oke, tapi ternyata ada commit yang terjadi. Yahiko tertancap sepertinya oleh Spirit of Misery. Berhasil untuk dihilangkan di arah top atas kombinasi antara Black Mars dan juga Fangor. Sedangkan di arah bottom lane memang ada pertukaran antara outer turret yang berhasil dihancurkan. Namun inner turret tidak akan bisa dipertahankan lagi oleh Bob, walaupun dirinya sudah mengeluarkan Nightmare Spawn. Yap, hanya akan menjadi pajangan tadi sebenarnya buat Nightmare Spawn di bagian topnya. Lord yang pertama akan spawn sebentar lagi. Brute Force mereka punya kondisi di mana mereka bisa melakukan start untuk Lord ini. Tapi mereka jelasnya harus berhati-hati juga ya, karena di sana kan banyak tim yang bisa, banyak hero yang bisa mencuri untuk Lord yang pertama. Mungkin seperti Cloud yang bisa tiba-tiba masuk, blessing duet, dan memudahkan retribution dari Link.
Tapi kalau bicara tentang retri sebenarnya Mashiro juga cukup on point ya bisa dibilang, apalagi dengan pressure rate plus 1 damage lagi. Tapi kepegang. Apex sepertinya udah mulai dibakar-bakar lagi oleh Marbon. Di zoning abis membuat dari Apex kali ini harus mundur dulu. Tapi setidaknya ini hanya sedikit ngedelay aja sih untuk setup menuju ke arah Lord. Yap, dan Golden Staff juga selesai bagi Witch-nya. Jadi udah punya Golden Staff bagi kedua marksman-nya. Attack speed sudah selesai. Healer-nya sudah akan join team fight-nya. Lord-nya jelas, ini agak sulit ya sekarang untuk bisa diajak Lord Dance. Karena semakin lama dipukul, semakin besar damage yang akan diberikan dari Lord. Sakit. Sakit banget. Iya, babak belur duluan. Kalau dulu kan kita bisa kan pegang kan. Bisa, Kalau lama sekarang- banget tuh. Kalau sekarang pegang, udah pulang kalian semuanya. Iya, terus juga kalau misalnya udah dapet, pulang nggak sih, nggak lanjut team fight? Ya harus mundur ya. Iya, karena HP-nya low dan bahkan sekarang di take over oleh T2K. Mereka nggak akan tinggal diam, tapi Mashiro akan di zoning habis oleh Masarap kali ini. Bakal coba dipegang, tapi Fangor akan mencari keberadaan dari Yahiko. Spear of Destruction yang connect kali ini, tapi ternyata Black Mars berhasil dapetin poin kill oleh Masarap dan Yahiko. Dengan Retribution-nya berhasil untuk bisa mendapatkan Lord bagi T2K. Wow, itu nice banget tadi. Meskipun memang mereka hilang satu, tapi lihat bagaimana Yahiko menukarkan juga tumbangnya teman dia dengan satu purple buff. Jadi semakin unggul lagi untuk Yahiko dan bahkan dia sudah mulai meng-up-level pemain-pemain dari Brute Force. Endless battle bagi Yahiko. Ya. Ini berasa nih linknya sekarang. Yap, dan ini PR-nya juga adalah mungkin Freden secara Retribution emang enak ya dia pegangin. Tapi permasalahannya kalau dianya dipegangin juga kan sama Masarap tadi ya yang bertugas untuk melakukan zoning out terhadap Fredrin ya udah susah. Lihat, dan juga kan lawannya Link nih. Link yang bisa pakai Phoenix Voice-nya dan Blade-nya untuk dapetin poin kill atau bahkan untuk dapetin Lord. Oke, tapi satu tabrakan kembali terjadi. Tyrant's Revenge, Fangor yang kali ini akan berhasil untuk didapatkan kembali nyawanya. Yahiko menjadi eksekutor, tapi Blazing Dot dari belakang. Black March harus mundur dulu. Lordnya ditarik ke arah sisi sebelah kanan sehingga tidak ada lagi pengawalan yang bisa dilakukan oleh T2K menuju ke arah base turret yang dimiliki oleh Brute Force. Oke, masih dengan Lord yang pertama. Masih ada split push juga bagi T2K tadi ya. Yahiko melihat bahwa gak adanya kesempatan untuk bisa langsung naik ke atas. Jadi better untuk melakukan split push, tapi bagian bawah. Wah, Fine. agak sedikit deg-degan ya sebenarnya. Dan bahkan Yahiko mereka nggak terlalu yang over commit juga di arah atas, walaupun sedikit lagi dari inner turretnya hancur. Yap. Dan lagi-lagi di sini sudah mulai dipegang untuk jalannya permainan T2K Esports. Oke. Mereka tidak terlalu memaksakan sih. Jadi keadaannya masih dipegang, jadi mereka akan ambil pelan dan pasti dulu untuk creeps dari jungle milik Brute Force. Terus baru mereka mungkin bakal coba buat dapetin poin killnya. Yap. Walaupun bisa dibilang untuk dari segi kondisi T2K unggul lah ya. Tapi masalahnya unggulnya juga nggak yang terlalu jauh loh, cuman beda di angka 2000 aja. Karena pertukaran kill, Brute Force juga bisa dapetin perbedaannya mungkin dari segi turret yang Betul. hancurnya aja. Nah, jangan lupakan untuk jangka tim fight-nya sebenarnya sini yang mengerikan ya. Kan ada Xbox, ada Valentina juga. Bahkan mereka masih punya Moskov untuk bisa ya menjebak lah 1 atau 2 hero assassin yang tipis-tipis untuk bisa langsung di instant burst down. Fangor dan juga Black March. Dua pemain yang tadi kalau kita lihat tadi kan dia udah dapetin Yahiko sekali. Ya. Ini mereka akan berusaha untuk mendapatkan kesempatan yang sama sekarang. Tapi respon Yahiko juga dia nggak akan dibiarin sendiri nih. Oke. Dia setidaknya ada Masarap backup di belakang, tapi Temples of Blade sudah dibuka untuk clear secepat-cepatnya, memancing sepertinya. Wow, tapi itu Beras. resikonya besar banget ya tadi. Apalagi melintas di depan rumput yang sudah ada isinya Black March juga. Tapi ya 20 second untuk masuk ke dalam Lord yang kedua ya. Berarti ini akan menjadi satu buah enhanced Lord juga. Mashiro dengan Blade Armor yang dipegang. Yap. Dan jangan lupakan ini adalah skin Valentina MSC ya. Wow. Dan kalau dia nge-copy IMU, tadi ada tulisannya EWC. Wis. Keren banget tuh. Lihat Oh tuh. iya, benar. Ada WC-nya ya. Iya, eksklusif. Kalian bisa dapetin MSC pas sekarang pokoknya. Dan oke, kembali lagi dengan keunggulan yang memang bisa dipegang sama T2K. Dan temponya sekarang menurun. Kayak tempo lebih pelan juga. Dan sebenarnya yang bisa mempercepat itu datang dari T2K. Karena sekarang Brute Force dalam kondisi di mana mereka lah yang harusnya merespon. Bukan mereka yang membuat atau open initiative fight-nya. Tapi berlaku kebalikan ternyata ya. Mereka sudah mulai start di Lord-nya dan ini terlihat berbahaya bagi Brute Force. Dan Lordnya harusnya memang di reset sih. Ini agak berat, tapi Fangor ternyata mengetahui keberadaan dari Yahiko yang sedang berjalan. Dan bahkan kali ini Tempest of Blade terpaksa harus dibuka untuk bisa melakukan defensi. Tapi Fangor berhasil untuk bisa sprint dan keluar dari tempat yang cukup berbahaya. Di sisi lain Lordnya berhasil pula diamankan oleh Brute Force.
Nice movement dari Fangor tadi. Melihat posisi dari Yahiko, Lagi jalan. dia langsung memaksimalkan aja semuanya tadi. The art of hunting yang dimiliki oleh Hilda dan Fangor memaksakan hanya Tempest of Blade, sementara Lordnya tadi ditahan oleh Mashiro. Jadi ya brute force mendapatkan satu Lord dan ini bisa menjadi keuntungan untuk brute force untuk bisa mencabut ya mid dan juga bottom outer turret yang dimiliki T2K. Belum pecah sejauh ini. Dan terlihat ya kali ini dari Fangornya pula masalahnya kalaupun memang dia harus tukar itu akan menjadi pertukaran yang worth it. Betul. Tapi ini plusnya lagi Fangornya nggak tumbang. Iya. Dan maksa buat Tempest of Blade juga kan tadi. Iya. Oke, kali ini efek tahun membuat dari Witch kali ini harus terpaksa mengeluarkan Purify di dalam tubuhnya. Apex harus mundur juga perlahan, bouncing ball dalam Maduka juga, tapi lihat bagaimana kali ini dari botnya berhasil untuk ditumbangkan. Cukup berbahaya, dia maju ke arah depan, dan akhirnya kali ini dari Brute Force akan kembali mengawal adanya laju minion di arah tengah. Inner turret akan segera dihancurkan, tapi sepertinya tidak ada wave lagi yang akan bisa dihantarkan, sedangkan Lord akan masuk ke dalam base turret era top lane, tapi tidak lebih dari itu. Karena masih ada inner turret juga yang berdiri, bahkan outer turret di bawah baru aja hancur harusnya nih sesaat lagi. Ini Brutox mau lebih nih kayaknya nih. Mau lebih. Ya. Ketarik tadi dengan Fire Missile. Tapi ya akan di-reset juga. Dan akhirnya kita melihat bagaimana back and forth yang terjadi ya sekarang. T2K Esports yang unggul tadi, mereka harusnya bisa menaikkan mungkin keadaan ya, atau mempercepat apa yang sudah mereka unggulkan. Mereka memperlambat tempo tersebut dan akhirnya mereka disusul oleh Brute Force. Wah, ini asuransinya juga udah mulai kelihatan lagi Black March-nya. Attack speed-nya juga udah mulai terlihat maksimal dan bahkan ada Malefic Roar. Ya, untuk penetration ya nantinya. Iya, yang nantinya akan membuat dari Master Rap dan Apex ini udah akan semakin ya tidak terlalu terasa menjadi PR lah untuk mereka. Bisa di meltdown. Dan ternyata gamenya sudah kembali dimulai. Kita akan melihat bagaimana T2K dengan keadaan yang cukup berbalik. Mereka harus dalam posisi defense terlebih dahulu. Walaupun sebenarnya sekarang sama keadaannya. Point kill-nya hampir beda satu doang. Goldnya sama, turretnya sama. Gitu, tapi linknya unggulnya jauh banget tuh goldnya. Iya. 3 ribuan ya, 3 ribuan buat goldnya. Tapi ada satu sih yang kalau aku pengen mention sebenarnya ada satu item yang underrated aja sekarang. Thunderbelt. Oke. Thunderbelt itu kalau dibuat di early-nya, nanti di late game-nya kita tuh kayak udah hybrid defense, tebel kan berasanya. Dan itu ada efek slow juga, meskipun ya memang hilang ya buat cooldown reduction-nya 10% itu. Ya. Tapi ini juga yang sebenarnya ngebuat seimbang sih Om. Kayak goldnya dari jungle-nya menang dari T2K. Tapi gold lane-nya masih dimenangin sama Brute Force. Ya. Jadi masih ini ada pertukaran sebenarnya ya. Jadi balance akhirnya dua tim ini. Jadi terlihat ya ini imbang banget, bahkan cukup sengit. Dan Lord yang bentar lagi bakal muncul, ini akan segera di set up perlahan oleh pemain-pemain dari Brute Force sepertinya. Setelah Yahiko juga udah punya purple buff, dia udah siap lagi untuk bisa melakukan team fight harusnya. Cukup nakal sebenarnya, karena di start duluan dengan Mashiro ya. Karena kita tahu itu damage, gak ada damage-nya. Tyrant's Defense kali berhasil untuk dibuka dan bahkan penalti zone connect. Blazing Duel dari belakang Mashiro. Immortalnya pecah dan Apex kali berhasil dihilangkan dan bahkan Mashiro-nya tumbang. Blackmark menjadi satu nyawa lagi yang direnggut, tapi Yahiko berhasil untuk mensekir Karl Lord yang dimiliki oleh T2K dan bahkan double kill mengeksekusi Immortalnya dan bahkan udah gak ada lagi Viraga Armor dan triple kill disecure oleh Yahiko dan menyisakan Yojin sendirian. Apakah dia akan bertahan dan bahkan Benioff disecure oleh Yahiko dari T2K Esports. Oke. Wow, oke, itu dia decision making ya, keluar tadi tiba-tiba dan masih ada Tempest of Blade. Oke, dan sepertinya ini tidak akan ada penjagaan yang bisa dilakukan oleh Brute Force. Lordnya akan dikawal dan T2K Esports berhasil merenggut kembali kemenangan kecil yang mereka amankan di early game di match kali ini. Yes, dan akhirnya membuat rapot dari Link tidak terlihat terlalu buruk. Akhirnya. Wow, tapi tadi last team fight-nya itu berani banget buat si Brute Force sebenarnya, karena mereka tuh lebih ke gak punya damage ya.